wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Nana? Baik. Nah, hari ini kita belajar tentang kesehatan. Ya, dalam pembelajaran FISIKA itu bukan mengenal olahraganya, tetapi ada juga kesehatannya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang perkembangan tubuh remaja. Sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ilham. Sandy. Ya, nanti ketua kelas catat saja yang tidak hadir. Mana ketua kelasnya? Ya, sebentar dicatat saja ya yang tidak hadir. Nanti sampaikan sama dulu. Ya baik, kali ini kita masuk materi tentang, ya nanti dilihat ini ya. Bisa dilihat semua? Ye. Ya apa judulnya ini? Pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pertumbuhan dan perkembangan remaja ini ada di bab 9 di PJOK. Ini pembelajaran kita terakhir untuk ulangan nanti. Jadi sebelum kita mulai ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini yang akan dicapai. Yang pertama adalah memahami dan memaparkan pertumbuhan remaja. Jadi kalian ini sudah remaja semua, hampir masuk kategori remaja. Memahami dan memaparkan perkembangan remaja. Yang ketiga adalah memahami dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder remaja. Memahami dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Ya. Dari 4 indikator ini yang kita akan capai 1, 2, 3, 4. Ya, ini minimal siswa dapat memahami semuanya. Ya, kalau tidak bisa memahami 2 atau 3 atau 1 boleh. Ya. Next, kita lanjut. Ya, di sini dia berpikir, apa berpikirnya adalah apa itu pengertian pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Coba sana, ini. Coba tidak menghayal. Baca. Pertumbuhan adalah suatu proses perkembangan dan ukuran baik volume, bobot dan tinggi badan. Pertumbuhan fisik dari kecil menjadi lebih besar dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Siapa yang pendek terus ini? Siapa yang pendek? Nah, berarti perkembangannya kurang pertumbuhannya. Jadi manusia itu dimulai dari pertumbuhan dulu. Ya, pertumbuhan yaitu suatu proses bertambahnya ukuran. Tadi pendek menjadi tinggi. Ya, kemudian perubahan fisik dari kecil menjadi besar. Nah, inilah yang dikatakan adalah pertumbuhan. Kalian ini masa pertumbuhan toh? Ya, jadi memang dalam kesehatan itu di umur remaja ini adalah masa pertumbuhan. Jadi kategorinya adalah di SMP itu masih masa pertumbuhan SMA. Ya. Sampai batas 21 tahun ya. Kalau dalam ilmu kesehatan itu 23 lah. Kalau tidak salah tentang pertumbuhannya. Ya. Kita next, lanjut. Kalau ada yang kurang dipahami nanti ditanya ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Ya. Yang pertama apa? Nah, keluarga. Jadi jika keluarganya semua tinggi-tinggi, maka akan turun juga tinggi-tinggi. Itu geng, itu namanya geng. Ya. Ada orang biasanya itu adalah, misalnya kita ambil contoh, mamanya pendek, bapaknya pendek, tapi anaknya tinggi. Jangan heran, karena siapa tuh ada keturunan dari bapak atau ibunya yang tinggi pernah, keturunan keluarganya. Ya. Seperti Maulid, mana Maulid? Ya. Memang semua pendek. Keluarga, saudaramu. Yang enggak saudaramu, tinggi. Nah, itu berarti ada memang keturunannya. Jadi itu ada 2 geng, apa geng ayah atau geng ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya gengnya ibu lagi kan adalah ibu punya nenek. Neneknya ibu dengan neneknya bapak. Itu ada juga yang tinggi. Jadi geng itu adalah sangat penting, adalah faktor keluarga. Bisa dipahami nih?
Jadi faktor keluarga itu adalah remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk, kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya. Kalau ada yang gemuk, pasti ada keturunan itu. Apakah ibunya, bapaknya? Kalau tidak, neneknya lagi bapaknya, neneknya ibunya, neneknya lagi ibunya. Ya, namanya keturunan, geng. Ya. Dari ayah, kakek atau nenek. Kita lanjut yang ketiga, yang kedua. Faktor makanan, faktor makanan atau gizi. Nah, jadi kita ini problema di Indonesia adalah ini. Kalau kita di Indonesia adalah ada prinsipnya makan sampai kenyang. Tapi unsur ini tidak ada. Kalau ini kita penuhi asupan gizi, ya maka kita itu dikatakan pertumbuhannya baik. Ya, tapi kita karena faktor ekonomi, ya inilah. Ini apa ini buah-buah tuh? Sudah pernah ada yang makan ini? Ada di antara kalian ada? Coba jujur. Sudah pernah? Nah, maksudnya kalau sudah, bilang sudah pernah? Nah, gitu. Ini adalah kaya dengan nutrisi ini, kalau ini makanan. Jadi memang faktor yang paling terpenting adalah ini, makanan atau gizi. Bisa dipahami? Yang berikut, faktor emosional. Nah, ini faktor emosional ini adalah ini termasuk dalam ini. Kalau dibilang itu ada di sini, ya hati. Jadi ini mengelola hati, orang tidak stres, mengelola hati. Jadi kita ulang tadi. Ini mengelola hati remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya stroid adrenal secara berlebihan. Ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon. Ya. Jadi orang yang emosinya lebih tinggi itu, memang hormonnya untuk pertumbuhan kelenjar di otaknya itu akan mentok. Ya. Jadi kita ini hidup ini yang perlu kita adalah apa yang kamu pusingkan dalam hidup? Tidak ada toh? Makanya enjoy saja dalam hidup. Tidak perlu kita pikir yang aneh-aneh. Ya. Supaya ini pertumbuhan kita agar baik. Jadi ini yang terbentuk namanya steroid adrenal. Siapa bisa jelaskan ini? Apa ini steroid adrenal? Ya, ini hubungannya di dalam otak. Ya, ini kan ada hormon kelenjar dalam otak. Itu biasa stres. Ya, orang stres itu susah mau bertumbuh di pertumbuhannya. Siapa yang stres ini? Ada? Ada yang stres? Tidak ada? Hah? Kita? Nah, jangan stres. Kalau stres itu rawan. Ya. Yang berikut, faktor jenis Kelamin. Nah, jenis kelamin itu ada berapa kan? Dua. Ada dua. Satu. Apa satu? Yang kedua? Nah, jadi di sini ada penjelasannya. Anak-anak cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun pada usia 12 sampai 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada laki-laki. Nah ini. Jadi kalau perempuan mau bertumbuh itu diantara ini 15 sampai 12 sampai 15 tahun. Ya, memang di sini pertumbuhannya perempuan. Maka jangan heran ada perempuan yang tinggi, tadinya dia pendek langsung tinggi karena pertumbuhannya. Ya. Tapi ini sudah dijelaskan di sini, masa ini adalah yang lebih tinggi daripada perempuan dibandingkan laki-laki. Nanti setelah umur di atasnya lagi ini mulai laki-laki lagi. Ya, jadi kalau mau lihat pertumbuhannya perempuan di sini di usia 12 sampai 15 tahun. Ini kan masih muda-muda. Sudah berapa umur kalian semua? 13. Nah, 13 masih bisa naik tingginya. Berat badannya juga masih bisa naik.
Makanya dalam kesehatan itu yang lebih dominan adalah pertumbuhan dulu, baru perkembangan. Ya. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Silakan kalau tidak dipahami. Lanjut? Lanjut. Oke, lanjut saja kalau begitu, supaya tidak ada masalah. Yang berikutnya ini apa ini? Faktor kesehatan. Faktor kesehatan. Apa maksudnya faktor kesehatan ini? Faktor kesehatan remaja adalah sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Nah, ini. Jadi kalau orang yang tidak pernah sakit, maka pertumbuhannya itu jauh lebih baik daripada orang yang sering sakit. Siapa yang sering sakit-sakit sini ada? Coba jujur. Ada biasanya kalau olahraga itu dia tidak mau olahraga, dia katanya sakit. Siapa yang sering sakit? Jadi dalam olahraga itu kapan sudah sakit? Makanya kalau olahraga, kalau hanya sakit-sakit seperti biasa flu, batuk, kita olahraga kan supaya sehat. Demam sedikit, olahraga kan. Ya, karena semakin banyak itu penyakit yang ada dari kita kalau kita olahraga kan. Ada di sini dong? Ada pasti di sini yang malu-malu. Alom, sering sakit. Mana Aziza? Jadi kalau olahraga, waktunya olahraga harus semangat supaya ini kesehatanmu bagus. Ya, kita olahraga itu dalam posisi nyaman. Jangan tertekan supaya kita ini akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Nah, di sini adalah memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang. Nah, ini jadi dambaan setiap orang. Kalau dia wanita dinamakan oleh laki. Kalau bagus badan, maka laki-laki akan melihat kamu cuma ya jadi idola katanya orang. Aduh. Nah, begitu. Jadi yang kita jaga ini termasuk pada remaja, tubuh yang ideal membuat penampilan semakin menarik dan percaya diri. Nah ini, utamanya ini yang kalau sudah tubuh ideal, kepercayaan dirinya tinggi. Tapi ini kan bukan ukuran permanennya. Ada juga orang yang gemuk dia percaya diri juga. Toh? Ada juga. Ini hanya karena dia ambil ideal yang membuat penampilan menarik dengan tubuh yang ideal. Maka juga orang gemuk diambil kesimpulan, saya juga biar gemuk, saya tetap percaya diri. Jadi ukurannya tidak permanen dia. Nah, jadi jangan pusing dengan tubuh yang gemuk, mau langsing, mau kurus, yang penting ini satu. Apa ini? Nah, percaya diri. Tapi jangan kelebihan juga. Kalau kelebihan, jadi biasa-biasa saja percaya diri. Banyak kita lihat orang gemuk tuh, dia percaya diri juga. Nah, jadi memang ini yang paling kita pegang adalah percaya diri. Apapun kita punya tubuh, kita percaya diri. Yang berikut, beberapa cara memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Nah ini kita terapkan nanti dalam kehidupan kita di hari ini. Yang pertama adalah menerapkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, ini. Tapi ini adalah kalau kita ini adalah menunya mahal ini. Kalau kita ikuti ini konsumsinya orang-orang yang punya duit. Kalau kita ini, tapi kita kan yang penting makan saja dulu supaya sehat. Tapi untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat ini, saya kira hanya sebagian mungkin di sini ada yang bisa memenuhi ini. Siapa yang minum susu, siapa yang makan buah, siapa yang konsumsi daging, nah inilah di sini. Siapa yang tidak pernah makan di sini? Ada? Ada? Nah, saya kira kalau tidak pernah makan pasti
sudah almarhum dan almarhumah. Kalau tidak pernah makan. Hah? Ada di situ tidak pernah makan? Nah, makanya adalah makan sebelum lapar. Berhenti sebelum. Nah, inilah yang perlu dibicarakan. Jangan nanti sakit baru mau makan enak. Tidak ada gunanya. Makanya pola-pola orang tua dulu kalau sakit kita dikasih makan enak. Begitu sehat tidak dikasih makan. Nanti sakit. Makanya kita tunggu-tunggu saya sakit nanti dikasih makan enak. Nah, ini dari ini kita harus menerapkan ini. Jadi tolong sampaikan orang tuamu, "Ma, kalau saya sudah sakit, tidak ada gunanya kasih makan saya, tidak bisa saya makan." Ada orang makan di sini kalau sudah sakit? Tidak bisa toh? Contoh kecil, kita ke rumah sakit bawakan makanan orang tua besuk, tidak makan itu orang sakit. Yang di sampingnya itu yang jaga-jaga toh, yang kenyang, toh? Nah, jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah cara melakukan olahraga secara teratur. Jadi olahraga itu tidak perlu waktunya lama, 30 menit sudah. Jogging atau lari setiap pagi. Olahraga apa saja yang penting bisa kebugaran jasmani kita itu bisa terbentuk. Kebiasaan olahraga itu kita lakukan. Olahraga apa saja. Kemudian adalah yang berikut adalah istirahat yang cukup. Kamu tidurnya jam berapa? Biasa malam. Malam biasa tidur jam berapa? Katakan jujur saja. Ada yang tidur jam 12? Coba jujur saja. Ada yang tidur jam 12? Laki-laki ini. Laki-laki ini tidak pernah tidur jam 12, paling jam 1. Ya. Paling main game toh. Game apa yang kamu main? Free Fire. Apalagi? Legend. Jadi ini kalau kita yang tubuh yang sehat, ini yang kita harus paham. Istirahat yang cukup. Istirahat. Ya. Kalau tiga komponen ini kita lakukan secara teratur, maka kita ini dikatakan adalah tubuh yang sehat dan ideal. Ya. Bukan ini 3 saja. Mudah ini, mudah, meriah, tidak berat. Olahraga. Siapa yang sering olahraga sini? Tidak ada nih. Kalau laki-laki mungkin kebanyakan ada olahraganya. Kalau tidak sore-sore main bola itu olahraga juga namanya. Ya, sehat-sehat. Nah, perempuan apa kalau kegiatannya biasa olahraganya? Olahraga pegang HP. Itu bukan olahraga pegang HP, tidak olahraga pegang HP. Jadi manfaatkan hidup kita sebelum kita sakit. Olahraga lah. Kapan kita sudah sakit, nggak bisa olahraga. Kira olahraga apa? Lanjut. Oke. Di sini dia berpikir. Apa dia berpikirkan ini? Coba. Tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Oke. Jadi kita harus pahami berat badan ideal adalah tinggi badan dikurang 100. Berapa tinggi badanmu? Mana sana? Satu contoh. Kita ambil contoh tinggi badannya siapa? Coba Alun. Tinggi badanmu berapa Alun? Masa lupa? Siapa yang masih ingat tinggi badannya? Maulid. Jangan Maulid terus. Siapa lagi? Kamu? Masa dia tinggi badanmu kau lupa? Kamu berapa tinggi badanmu? Siapa namanya? Coba berapa dulu? Jangan lupa berapa dulu kau. Nanti saya pakai dulu. Berapa dulu? Berapa tinggi badanmu? Maulid? 140. 140 dikurang 100 berapa? 40 kali 90%. Coba cakap. 40 kali 90 dulu. 40 dikali 90. Coba. 40 dikali 90. 40
40 kali 90. 40 dikali 4 kali 9 berapa? 4 kali 9 30 ditambah 2 0 berapa? 3006. Nah, oke, berarti 40 kali 90 3006. Nah, dibagi 100. Coba. Dibagi 100 sama dengan berapa? Sama dengan 30 berapa? 36. Berarti harus tinggi badanmu, berat badanmu berapa oleh? Harus 36. Begitu. Paham tak? Paham? Saya ulang kembali. Tinggi badanmu oleh tadi 140 dikurang 100 berapa? 40. 40 kali 90 berapa? 3.900. Jangan tertawa. 3.600 dibagi 100 36. berarti berat badannya Wali harus idealnya adalah 36. Bisa dipahami itu? Ini dicatat, ini bagus. Dicatat ini. Supaya kamu masing-masing mencatat diri sendiri baru lihat. Ya dicatat dulu ini. Nanti kalau ada yang butuh slide-nya nanti saya kasihkan. Yang penting kau buka-buka. Jangan hanya dikasih slide-nya baru kamu tidak buka. Sudah catat? Laki-laki. Saja dulu. Ini yang penting buat kamu. Ya. Berat badan ideal adalah sama dengan tinggi badan dikurang 100 dikali 90%. Catat saja ini, catat. Ilmu ini, ilmu. Jangan dibiarkan ilmu. Sebentar kalau ditanya lagi, Pak Guru apa? Jawaban yang paling ampuh adalah lupa. Biar tinggi badanmu lupa. Ini orang Indonesia rata-rata ini. Pura-pura angkut kepala tapi tidak paham. Berapa berat badanmu? Lupa. Ini juga sebut. Nanti ini kalau ditanya lagi, tahu ini berat badan ideal? Lupa. Habis. Kita jangan pelihara penyakit lupa. Kita harus bangkit, kita harus berubah. Jangan lupa-lupa terus. Lama-lama nanti kamu jadi orang gila lupa semua. Ini ya, penting ini buat kita. Dari itu saja, berat badan ideal sama dengan tinggi badan dikurang 100 dikali 90%. Sudah. Sudah, masa lihat. Saya suruh catat ini kamu supaya wajib tahu ini. Jangan sampai lagi timbul lagi penyakit lupa. Catat dulu. Ganti. Ya sudah, jangan ribut. Yang belum dicatat, yang sudah kita lanjut. Nanti catat di samping. Lanjut ya. Oke, next. Nah ini, berikut daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari WHO. Apa ini WHO? Siapa yang bisa tahu? WHO ini di bidang kesehatan, Badan Kesehatan Dunia. Nanti dicari. World Health Organization. Ini berarti Badan Kesehatan Dunia. Kalau kamu pernah sering dengar WHO ini Badan Kesehatan Dunia. Ini umur, ini ada tabelnya. Ya, ini ada tabelnya. Umur 14 tahun sampai laki-laki tinggi badannya perempuan. Ya, ini. Tinggi badan laki-laki, tinggi badan perempuan. Jadi ini umurnya 14 tahun harus tinggi badannya 163 laki-laki. Kalau perempuan 159. Kalau umur 15 tahun 160 perempuan, laki-laki 161. Ya di sini. Jadi perubahan yang signifikan adalah berada di umur 15 tahun.
Maka kita ambil kesimpulan adalah berat tinggi badan perempuan lebih tinggi di sini. Perempuan laki-laki. Ya, 199 laki-laki, perempuan 61. Jadi disinilah tabel-tabelnya. 19 tahun sampai 12 sampai 19 tahun. Kalau umur 19 tahun ini laki-laki 176 yang harus. Tapi di sini belum ada yang rata-rata begitu umurnya. Baru bersih 12, 13. Ada, Indonesia. Siapa yang sudah 30 tahun? Ada sini 30 tahun. Yang 16 tahun ada? Kalau ada 16 tahun berarti lama di kandungan itu. Lama di kandungan dia, di kandungan 3 tahun. Nanti 3 tahun baru melahirkan. Ya. Next. Oke, lanjut. Sekarang tadi sudah belajar tentang pertumbuhan. Sekarang apa ini? Perkembangan. Perkembangan. Nanti sebentar saya tanya ulang, kita refleksi apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang dia lihat tadi, ya. Sekarang kita masuk pada perkembangan. Coba baca apa itu perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada perkembangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Oke, jadi ini tentang berpikirnya kita. Kecerdasan, tingkah laku, attitude, keterampilan. Jadi orang dikatakan perkembangan remaja ini dilihat dari psikisnya, perkembangan jiwa dalam tubuhnya. Berpikirnya ya sudah mulai kayak orang dewasa. Ada orang, jadi begini, rumusnya adalah yang dikatakan orang matang itu bukan dilihat dari sini. Ya, tetapi ini yang kita lihat adalah berpikir. Berpikir itu berkecerdasan, keterampilan laku itu, bertingkah laku itu bukan dilihat dari umurnya, tapi dilihat dari ini perkembangan remajanya, perkembangan perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang. Biar dia sudah besar, kadang-kadang tingkah lakunya ya, kayak anak kecil. Begitu juga ada anak umur yang 15 tahun, tapi dia punya kecerdasan berpikir baik, bertingkah laku juga baik. Jadi setiap orang mengalami perkembangan meskipun porsinya beda-beda. Jadi beda-beda orang. Ada orang yang lambat, cepat, sedang, ya perkembangan ini. Jadi kalau kamu lihat ini ya, ini lihat saja ini. Berpikir, kecerdasan, tingkah laku. Ya, kayak kalian ini kan belum matang di sini. Ini ya. Bertingkah laku masih seperti anak-anak. Lewat di depan orang tua tidak punya adab, lalang tabrak. Padahal itu kalau kita biasakan lah, sopan. Biasa. Zaman sekarang anak-anak kan lagi zaman yang katanya, halo bro, halo pak guru, begitu. Halo Ces. Begitu. Ya, berikut next. Jenis-jenis perkembangan remaja. Satu, perkembangan biologis. Nah, ini perubahan fisik pada remaja menghasilkan aktivitas hormon di bawah pengaruh sistem saraf. Ya, perkembangan psikologis. Ini kejiwaan ini. Ini kalau ini biologis. Ya. Nanti untuk melihat ini nanti masing-masing lihat dirinya. Apa yang ada dalam perkembangan biologisnya. Ya, kita lihat dari perkembanganmu mulai dari kamu umur 5 tahun sampai sekarang. Apa yang berubah dalam perkembangan biologismu? Untuk jawabannya masing-masing lihat di diri sendiri. Jangan lihat orang. Oh, saya ini yang berkembang ini, saya ini yang berkembang di sini. Sekarang perkembangan psikologis ini berhubungan dengan kejiwaan. Teori psikososial profesional menganggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Jadi kalau orang yang sudah matang di sini maka dia tahu tentang identitas dirinya.